Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fluida statik. Materi yang akan saya bahas meliputi tekanan, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Nah, jika membahas mengenai fluida, artinya kita membahas mengenai hukum-hukum fisika yang berlaku untuk fluida. Kemudian, pengertian dari fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan 3 macam dari sifat fluida statik. Yang pertama yaitu tidak dapat melawan secara tetap stres geser karena ia bersifat diam. Lalu, fluida statik ini mempunyai kompresibilitas. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kekentalan atau yang biasa disebut dengan viskositas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tekanan. Tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Secara sistematis dapat ditulis dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah satuan luas. Berikut contoh soal dari tekanan. Sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120 cm dan berat 2 kg. Berapakah tekanan buku tersebut? Nah, untuk menjawab soal, kita menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana A sama dengan 120 cm atau 1,2 meter, M sama dengan 2 kg. Kemudian, yang ditanya yaitu tekanannya, dan dapat dijawab dengan P sama dengan F per A, di mana M dikali G per A atau 2 kali 10 per 1,2 dan didapatkan hasil sebesar 16,667 N per M. Seri selanjutnya akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Kita sudah belajar bahwa tekanan itu P sama dengan gaya persatuan luas. Ini adalah konsep tekanan di zat padat. Lalu, bagaimana menerapkan ini di fluida? Oke, apabila ada P seperti yang ditunjuk pada tanda panah dan PO, manakah tekanannya yang lebih besar? PO, karena dia di atas, dia tidak mengalami tekanan hidrostatik. Jadi, tekanannya sama saja seperti tekanan udara di luar. Sementara P berada di bawah permukaan air, sehingga tekanan di P lebih besar dari tekanan PO. Maka, secara sistematis, tekanan hidrostatik dapat ditulis dengan massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan H. H-nya itu adalah tinggi dari P ke PO. Berikut adalah contoh soal dari tekanan hidrostatis. Dari gambar di samping, manakah tekanan yang lebih besar? Tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di keran paling bawah atau keran C. Jelas saja, perbandingan jaraknya 3 kali lipat dari keran A. Maka, karena jenis airnya sama, tekanan hidrostatisnya akan 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan keran A. Jadi, tekanan tersebut dapat dihitung dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H dengan 1000 dikali 9,8 dikali 1,5 dan didapatkan hasil sebesar 14.700 Pascal. Nah, berikutnya kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal pertama kali dikemukakan oleh fisikawan asal Prancis yang bernama Blaise Pascal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, ada gelas berisi air.
Lalu di atasnya terdapat piston dengan ukuran yang sama seperti luas permukaan gelasnya. Piston tersebut menekan air dengan gaya 5000 PA, maka tekanan yang ada di air akan meningkat sebesar 5000 PA. Hal ini disebut dengan hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah dan dapat ditulis dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 dan F2 adalah gaya pada penampang, dan A1 serta A2 adalah luas permukaan pada bidang. Seperti biasa, selanjutnya yaitu penerapan hukum Pascal di sebuah soal. Sebuah beban akan diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Massa beban 640.000 kg diletakkan di atas penampang A seluas 0,5 meter kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan pada penampang B jika luasnya 1/8 kali penampang A agar beban dapat terangkat? Jawab, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F2 sama dengan 1/8 dikali 640.000 atau sama dengan 80.000 Newton. Kemudian, materi yang terakhir yaitu mengenai hukum Archimedes. Perhatikan ilustrasi tersebut. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang ingin membuktikan mahkotanya itu terbuat dari emas asli atau palsu. Lalu, dipanggillah Archimedes untuk membuktikannya. Menurut Archimedes, berat benda yang dicelupkan akan sama dengan volume benda yang bertambah. Maka, Archimedes tinggal memasukkan saja kedua emas yang digunakan di mahkota ke dalam air. Jika penambahan volume airnya sama, artinya emas yang digunakan pada mahkota 100% emas murni. Maka, persamaan hukum Archimedes dapat ditulis dengan Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan F adalah volume. Selanjutnya, ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam air. Yang pertama yaitu mengapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya yaitu melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambah sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Dan yang terakhir, yaitu benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya, yaitu contoh soal dari hukum Archimedes. Misalnya, massa tubuh kamu adalah 50 kg. Ketika berada di kolam renang, kamu merasakan tubuh menjadi ringan. Jika saat di dalam air kamu menggelantung di neraca dan terbaca massa tubuhmu menjadi 25 kg, berapakah gaya angkat Archimedes pada tubuhmu? Berapa volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat penimbangan? Gunakan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Maka penyelesaiannya yaitu diketahui M1 sama dengan 50 kg, M2 sama dengan 25 kg, dan Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanya adalah Fa dan V. Jawab, F1 sama dengan M1 dikali G dan didapatkan hasil sebesar 500 Newton, F2 sama dengan M2 dikali G dan didapatkan hasil sebesar 250 Newton, maka
FA sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 500 dikurangi 250 dan didapatkan hasil sebesar 250 liter. Maka I sama dengan FA per rho dikali G sama dengan 250 dibagi 1000 dikali 10 sama dengan 250 dibagi 10.000, kemudian didapatkan hasil sebesar 0,025 meter kubik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.